Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini yang akan kita urai adalah tajwid surah An-Nisa ayat 19 bagian ketiga. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada hukum tajwid namanya mad tabi'i sebab ada alif yang didahului baris fathah. Maka cara membacanya, ain yang berbaris fathah kita panjangkan 2 harokat saja. Wa'ashiru. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim sebab ro-nya berbaris dhammah. Cara membacanya kita tebalkan, pangkal lidah kita angkat, ru. Wa'ashiru. Ru mad tabi'i. Mad tabi'inya sama seperti yang ain, mad tabi'i zahiri. Terlihat jelas waw sukun dan dan alifnya ya. Ini disebut mad tabi'i karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah. Maka cara bacanya, ra ini kita panjangkan 2 harokat saja. Wa'ashiruhunna. Berikutnya ada hukum gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya didengungkan. Jadi bunyi n-nya tahan sampai ada getaran halus ke hidung, kurang lebih 2 harokat. Hunnabil. Berikutnya di sini ada hukum alif lam qamariyah karena alif lamnya bertemu dengan huruf qamariyah yaitu mim. Maka lam sukun dibunyikan dengan idhar atau jelas bunyi lamnya ya. Atau biasa disebut dengan idhar qamari. Bil ma'ruf. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim sebab ro-nya berbaris dhammah. Cara membacanya ditebalkan huruf ro-nya, pangkal lidah kita angkat, ru. Ruf. Jika berhenti di sini ada hukum mad namanya mad arid li sukun. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah waw sukun yang didahului baris dhammah. Kemudian huruf yang disukunkannya adalah fa. Maka jika berhenti ro-nya ini boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat, tapi harus konsisten dalam sekali bacaan. Bil ma'ruf. Setelahnya ada tanda waqaf jaiz, artinya boleh berhenti, boleh juga terus. Berikutnya di sini ada hukum ikhfa ab'ad karena ada nun sukun yang menghadapi huruf kaf. Maka nun sukun ini dibunyikan samar-samar, siap-siap mau bilang kaf, disertai dengungan. Dengungnya besar karena kaf ini makhrajnya jauh dari nun. Karih. Huruf ra dibunyikan secara tarqiq sebab barisnya kasrah di bawah ya. Maka bacanya tipis, pangkal lidah kita datar, tidak perlu diangkat. Karihtumu. Mu mad tabi'i sebab ada waw sukun yang didahului baris dhammah. Cara bacanya dipanjangkan mimnya 2 harokat saja. Karihtumuhunna. Lalu berikutnya ada hukum gunnah musyaddadah
karena nun bertasydid. Cara bacanya didengungkan. Jadi bunyi N-nya tahan sampai ada getaran halus ke hidung. Hunna fa'asa. Sa mad jaiz munfasil. Sebab ada mad tabi'i. Mad tabi'inya mad tabi'i muqaddar, ditulis dalam bentuk fathah panjang pada huruf sin, ketemu dengan hamzah di dua kata yang berbeda ya. Mad tabi'inya sin fathah pada kata fa'asa, sedangkan hamzahnya a terdapat pada kata an. Maka sinnya dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Fa'asa ada ikhfa aqrab karena ada nun sukun yang menghadapi huruf ta. Maka nun sukun ini dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju ta, disertai dengungan. Ini dengungnya sedikit ya, karena ta makhrajnya masih dekat dengan nun. Tak, kafnya jangan lupa keluarkan anginnya ya. Jadi ada syiddah, ada suaranya kuat, tak, nah, nggak keluar bunyi. Semakin ditekan makin nggak keluar. Tapi dipermudah dengan sifat hams, ada angin, tak. Anginnya belakangan keluarnya ya, setelah keluar suaranya untuk kaf yang sukun. Takrahu, huruf ro dibunyikan secara tafkhim sebab ro-nya berbaris fathah. Cara bacanya ditebalkan, pangkal lidah kita terangkat. Takrahu, hu mad tabi'i karena ada waw sukun yang didahului dhammah. Cara bacanya dipanjangkan haknya 2 harokat saja. Takrahu syai ada harf lin atau huruf lin ya. Karena ada ya sukun yang didahului fathah, maka dibacanya cukup dilembutkan saja. Syai'a. Jika berhenti di sini, a hukumnya mad iwad, sebab ada baris tanwin fathah yang kita wakofkan atau kita berhentikan. Maka baris tanwin fathahnya jadi 1, jadi fathah, jadi a, dan diganti panjang 2 harokat. A syai'a. Oke, syai'a tadi kalau berhenti mad iwad ya, dan itu jawaban untuk pertanyaan hari kemarin. Kalau terus atau wasol beda lagi hukumnya. Hukumnya adalah idgham bil gunnah. Karena tanwin fathah ketemu sama huruf waw, maka tanwin fathahnya masuk ke waw, syai'au, dan tahan, dengungkan. Syai'au wa yaj. Berikutnya ada qalqalah sugro, sebab ada huruf qalqalah yaitu jim yang sukunnya sukun asli dan ada di tengah bacaan. Maka dibacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Wa yaj'alallah. Lam pada lafaz Allah dibaca secara tafkhim sebab huruf sebelumnya barisnya fathah. Maka bacanya ditebalkan. Allah. Yaj'alallah. Lalu alif lamnya namanya alif lam syamsiyah karena alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu lam. Maka alif lam ini tidak perlu dibaca, dilewat aja langsung ke lam berikutnya. Wa yaj'alallah. La mad asli atau mad tabi'i karena ada fathah panjang pada huruf lam. Maka cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Wa yaj'alallahu fi mad tabi'i sebab ada ya sukun yang didahului baris kasrah. Cara bacanya dipanjangkan fi-nya 2 harokat. Fihi khai ada huruf lin karena ada ya sukun yang didahului baris fathah. Cara bacanya dilunakan. Khairan. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena barisnya tanwin fathah.
maka bacanya tebal, pangkal lidah diangkat. Ro. Khairan. Lalu berikutnya ada hukum ikhfa ab'ad. Karena ada tanwin fathah yang ketemu sama huruf kaf, maka tanwin fathahnya dibunyikan samar-samar, siap-siap ke kaf. Khairan disertai dengung, dan dengungnya lebih besar daripada samarnya. Khairan kasi. Si matobi'i karena ada ya sukun yang didahului kasrah, maka baca panjang 2 harokat sa-nya. Katsira. Ro dibaca secara tafkhim karena barisnya di atas ya. Bacanya tebal, pangkal lidah naikkan. Ro. Katsira. Ro apabila berhenti hukumnya mad iwad, sebab ada baris tanwin fathah yang diwaqafkan atau diberhentikan. Maka cara bacanya baris tanwin fathahnya jadi fathah 1 dan panjang 2 harokat. Katsira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Pertanyaan untuk hari ini. Sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjukkan ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.